Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Ramona Delmira, dan nanti ada rekan saya Mafaza Nada. Kita akan membahas kasus yang ditulis oleh Osi Farrell Erlinda Farrell dalam jurnalnya yang berjudul Tanggung Jawab dan Akuntabilitas CEO, wawancara terakhir dengan Ken Lay. Latar belakang dari penulisan penelitian ini adalah peran CEO, kemudian Enron, dan Ken Lay sebagai CEO Enron. Nah, selama 10 tahun terakhir, sejumlah masalah hukum dan etika telah berkurang kepercayaannya di dalam bisnis. Mungkin banyak yang bertanya tentang kemampuan penulis secara global untuk mengembangkan CEO sebagai model peran etika dan efektivitas pendekatan peraturan untuk melegalkan dasar-dasar kepatuhan dan etika bisnis yang efektif. Sejumlah utama dari teori dan penelitian berfokus pada moral pengambilan keputusan individu seperti CEO, di mana yang telah ditulis oleh Ray Denbach dan Robin tahun 1990. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis untuk meneliti masalah ini adalah untuk melihat kembali ke awal abad ini, di mana kegagalan bisnis yang terkait dengan Enron, WorldCom, Royal Accord, dan skandal yang lebih baru lainnya termasuk AIG dan Lehman Brothers. Dari contoh-contoh sebelumnya ini, kita mungkin dapat menentukan apa yang telah kita pelajari dan apakah ada perubahan untuk bisnis dan lingkungan peraturan, di mana untuk meningkatkan kepatuhan dan etika bisnis. Nah, kasus yang paling terlihat dari dugaan kegagalan CEO bertindak akuntabel dan bertanggung jawab adalah perilaku Ken Lay dan Jeff Skilling di Enron. Penuntutan para pemimpin perusahaan untuk penipuan layanan yang jujur antara biaya lainnya dan baru-baru ini putusan Mahkamah Agung Amerika dibanding oleh Jeff Skilling dari keyakinannya memberikan latar belakang dari penulisan analisis ini. Nah, dari latar belakang itulah peneliti kemudian bertujuan melakukan penelitian ini untuk mengeksplorasi peran CEO perusahaan dalam kinerja keuangan, etika, dan hukum organisasi, serta juga untuk meningkatkan pemahaman tentang peran manajemen puncak dan adanya tuntutan pidana dalam mengembangkan budaya organisasi yang etis. Dan terakhir adalah untuk mengintegrasikan dan mensintesiskan masalah yang tercakup dalam analisis peneliti. Di dalam penelitian ini, peneliti menyediakan pertanyaan penelitian untuk memajukan penerapan teori dalam etika bisnis. Di antaranya adalah yang pertama, apa peran pendidikan kepatuhan legislatif, budaya perusahaan, dan etika bisnis dalam mencegah perbuatan yang tidak etis. Kemudian, bagaimana agen setia korporasi menggunakan prinsip-prinsip etika dalam membuat keputusan tanpa berkonflik dengan kepentingan di organisasi. Yang ketiga, apa cakupan akuntabilitas dan tanggung jawab CEO dalam mencegah kesalahan etika dan kegiatan ilegal dalam organisasi. Kemudian seharusnyakah tindakan tidak etis CEO dianggap tindak pidana? Kemudian yang kelima, seharusnyakah CEO bertanggung jawab atas kode etik karyawan yang bertindak di luar lingkup kesadaran CEO? Kemudian bagaimana CEO dan Dewan Direksi menciptakan budaya organisasi yang etis? Dan yang terakhir adalah, apakah kekuatan pendorong untuk etika perilaku bagian dari perspektif moral pribadi karyawan atau pengaruh dari budaya organisasi yang signifikan? Selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam kasus ini yaitu menggunakan tinjauan literatur untuk mengeksplorasi peran CEO dalam mengembangkan budaya perusahaan yang etis. Kemudian menggunakan metode opini dilakukan terhadap hasil dari wawancara informal yang dilakukan terhadap seseorang yang dianggap sebagai pemilik informasi penting dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara informal dilakukan terhadap pendiri dan CEO terakhir Enron, yaitu Ken Lay. Melalui pertemuan secara kebetulan di atas pesawat terbang, peneliti dapat melakukan interaksi pribadi dan kemudian melakukan wawancara telepon lebih dari 4 jam. Percakapan tersebut berkisar terkait perannya sebagai CEO Enron terhadap pandangannya tentang apa yang menyebabkan bencana dan kebangkrutan perusahaan tersebut. Seiring dengan upaya masyarakat untuk memahami peran CEO dalam pengambilan keputusan etis, pemikiran Ken Lay adalah komponen penting baik dalam mendokumentasikan sejarah dan penilaian saat ini. Enron telah menjadi simbol utama kesalahan perusahaan. Enron berarti keserakahan, bencana etis, penyimpangan perusahaan, ketidakjujuran, kecurangan akuntansi, dan kegagalan perusahaan.
Enron juga terkait dengan tragedi pribadi. Diperkirakan 5.600 dan mungkin sampai 10.000 lapangan kerja yang hilang. Tabungan hidup dan rekening pensiun dihapuskan, dan miliaran orang kehilangan investor dan bank. Namun kerugian tersebut kecil dibandingkan dengan ledakan industri keuangan tahun 2008 sampai 2009. Ken Lay dihukum karena tidak bersikap proaktif dalam mencegah kecurangan atau mengetahui tentang apa yang terjadi dalam perusahaan Enron. Dia dan Jeff Skilling dihukum karena penipuan layanan jujur yang tidak melibatkan sogokan atau suap yang melibatkan pertukaran uang. Selama wawancara, Lay membuat pernyataan, tetapi peneliti tidak dapat memverifikasi pernyataan ini sebagai pernyataan yang akurat. Pernyataan yang pertama yaitu dia tidak memegang dewan pengawas, pengacara, dan akuntan yang bertanggung jawab, namun memang mengindikasikan bahwa mereka menyetujui semua keputusannya. Yang kedua, kemitraan of the balance sheet adalah legal dan disetujui oleh pengacara dan akuntan. Yang ketiga, Enron gagal karena turunnya harga saham. Yang keempat, dia tidak mengetahui kecurangan Vesto, dan bagaimana hal itu terkait dengan kemitraan of the balance sheet sampai pertemuan dengan para pengacara ketika telah menjadi konsumsi umum. Yang kelima, tidak sampai pada pertemuan Dewan tanggal 9 Oktober 2001 sebelum Lay tahu ada yang tidak beres. Yang keenam, Lay mengatakan bahwa dia tidak menyalahkan Skilling, tapi menyalahkan Vesto atas penipuan yang menghancurkan Enron. Yang ketujuh, Lay percaya bahwa dia dihukum karena apa yang seharusnya dia ketahui dan kegagalannya untuk mencegah terjadinya kegagalan bisnis. Yang kedelapan, Lay tidak memiliki pengetahuan sehari-hari tentang bagaimana skema dan kesepakatan berkembang untuk memenuhi angka. Selain itu, dia memastikan bahwa pengendalian internal tidak berjalan. Dia mengatakan bahwa sekeras yang dia coba, kontrol internal tidak menutupi kesalahan yang paling signifikan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya kesepakatan antara pembuatan keputusan kebijakan publik, sistem peradilan, dan pemangku kepentingan lainnya bahwa CEO bertanggung jawab atas keputusan dan kepuasan mereka terkait dengan kinerja etis dalam hukum korporasi. Bencana Enron dan keputusan Ken Lay memberikan studi kasus yang sangat baik tentang pertanggungjawaban dalam pembuatan keputusan etis dan hukum. Kemudian, peran Ken Lay dalam kebangkrutan Enron adalah bahwa ia mempercayai untuk mendapatkan informasi dari auditor eksternal, pengacara, akuntan, dan dewan direksi. Karena budaya organisasi Enron yang dimana laporan whistleblower tidak dilaporkan sampai ke CEO, menyebabkan Ken Lay tidak mengetahui kondisi perusahaan secara jelas. Namun sebagai CEO, Ken Lay telah gagal untuk mengembangkan budaya etis dalam tata kelola perusahaan dan manajemen Enron. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 3 tentang tanggung jawab dan akuntabilitas CEO dalam wawancara terakhir dengan Ken Lay. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.